Aja Ro atau nunggu Bapak? Sekarang aja. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulianisa Nurfitri Amara dari kelompok 9 yang mana akan memoderatori presentasi kelompok 8 pada hari ini. Dan kepada kelompok 8, apakah sudah siap? Siap. Oke. Ya, mungkin untuk presentasinya, pada kelompok 8 membawa materi ketimpangan regional, dan untuk anggotanya ada Asep Setiawan, Fitriana, Dita Salma, dan juga Zahwa. Kepada kelompok 8, langsung saja dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Moderator. Aku izin share screen ya. Ada nggak share screen? Udah ada Cihuy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8 akan menjelaskan soal ketimpangan regional. Nah, diskusi hari ini kita bakal bahas yang pertama yaitu ada hipotesa neoklasik, lalu yang kedua ada ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah, yang ketiga ada ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia, yang keempat ada penyebab ketimpangan, yang kelima ada penanggulangan ketimpangan. Nah, baik, dimulai dari hipotesa neoklasik itu sendiri gitu ya. Nah, permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah ini mula-mula dimunculkan gitu oleh Douglas C. North, yang dimana dalam analisisnya tentang teori pertumbuhan neoklasik. Nah, dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Nah, di sini menurut hipotesa neoklasik, pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung mengalami peningkatan. Nah, proses ini akan terus terjadi hingga ketimpangan mencapai titik puncak. Kemudian, bila proses pembangunan berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan mengalami penurunan. Jadi, berdasarkan hipotesa ini, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi umumnya pada negara-negara yang sedang berkembang, dan akan terjadi sebaliknya pada negara-negara maju. Nah, dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah itu berbentuk huruf U terbalik. Nah, kebenaran hipotesa neoklasik ini pun gitu diuji kebenarannya oleh Williamson melalui studi mengenai ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang menggunakan data time series dan cross section. Hasilnya menunjukkan bahwa hipotesa neoklasik terbukti benar secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak langsung dapat menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah. Akan tetapi pada tahap permulaan justru terjadi hal sebaliknya. Jadi dari fakta empirik ini menunjukkan gitu bahwa peningkatan ketimpangan pembangunan yang terjadi di negara-negara sedang berkembang itu sebenarnya bukan kesalahan pemerintah atau masyarakatnya gitu, tetapi hal tersebut terjadi secara natural di sebuah negara, seperti itu. Silahkan selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ukuran ketimpangan pembangunan terwilayah. Untuk menganalisis seberapa besarnya ukuran ketimpangan pendapatan antar wilayah atau daerah, bisa melalui perhitungan indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Hasil pengukuran dari indeks Williamson ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1.
Jika semakin mendekati angka 0, maka ketimpangan antar daerah adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi merata. Dan sebaliknya, jika indeks Williamson semakin mendekati angka 1, maka ketimpangan semakin tinggi atau pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak merata. Yang pertama, size distribution. Secara umum, ukuran ketimpangan yang pertama ini dihitung dengan menghitung berapa persen pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk yang paling miskin. Selanjutnya, ukuran ketimpangan bisa pula dilakukan dengan memperbandingkan persentase pendapatan yang diterima oleh 40% orang paling miskin dengan persentase yang diterima oleh 20% orang paling kaya. Tingkat ketimpangan yang berat apabila 40% penduduk paling miskin menerima kurang dari 12% pendapatan nasional. Tingkat ketimpangan sedang apabila 40% penduduk paling miskin menerima antara 12 sampai 17% dari pendapatan nasional. Dan ketimpangan yang ringan apabila 40% penduduk paling miskin menerima di atas 17% dari pendapatan nasional. Selanjutnya, yang kedua, kurva Lorenz. Awal mula ditemukannya kurva Lorenz ada seorang yang berasal dari Amerika yang merupakan ahli dalam bidang statistik yang bernama Konrad Lorenz. Kurva Lorenz ini berbentuk bujur sangkar. Dengan sisi vertikal merupakan persentase pendapatan masyarakat yang diterima oleh masyarakat, serta di sisi horizontal merupakan persentase penduduk. Kurva Lorenz adalah kurva yang dibuat berdasarkan angka-angka yang digunakan dalam perhitungan size distribution dengan cara menampilkannya dalam bentuk kurva. Untuk menentukan seberapa besar ketimpangan pendapatan dengan menggunakan kurva Lorenz, yaitu dengan melihat seberapa dekat atau jauhnya garis lengkungan terhadap garis diagonal. Garis lengkung yang semakin mendekati garis diagonal, maka distribusi pendapatan di masyarakat semakin merata. Namun jika garis lengkung semakin menjauh dengan garis diagonal, maka distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat semakin memburuk. Sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing presentasi jumlah penduduk tersebut. Sebentar. Itu Fitriana tuh. Dari Fitriana, Fitriana. Iya, Pak. Kenapa? Ganti fotonya yang sopan. Bisa menampilkan pose sambil duduk kelihatan kaki. Yang sopan fotonya. Ganti. Oh, iya, Pak. Ya, dilanjut. Baik, selanjutnya. Silakan dilanjut. Bahwa, maaf, masih di slide ini atau udah slide selanjutnya? Selanjutnya. Yang ketiga ada indeks Gini. Ukuran ketiga adalah indeks Gini yang dihitung dengan menggunakan kurva Lorenz. Perhitungan dengan menggunakan indeks Gini didapatkan dengan menghitung luas daerah di antara garis diagonal yang merupakan garis pemerataan sempurna dengan kurva Lorenz dan kemudian dibandingkan dengan luas total dari setengah bujur sangkar di mana terdapatnya kurva Lorenz. Angka yang didapatkan kemudian disebut indeks atau koefisien atau rasio Gini. Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Gini sebesar 0 menunjukkan kemerataan sempurna, di mana semua orang mempunyai pendapatan yang persis sama. Sedangkan Gini indeks 1 artinya ada ketidakmerataan yang sempurna. Selanjutnya.
Sebelumnya mohon maaf Bapak dan teman-teman, izin tidak menyalakan kamera karena terkendala jaringan. Nah, selanjutnya ada pembahasan mengenai ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Nah, karena adanya studi Williamson yang meneliti mengenai ketimpangan pembangunan, maka mendorong beberapa ahli untuk melakukan studi mengenai ketimpangan antar wilayah di Indonesia. Yang pertama dilakukan oleh Hendra Asmara pada tahun 1975. Namun pada saat itu data PDRB sangat terbatas, maka jangka pembahasannya pada analisanya pun terbatas sehingga tidak dapat menghasilkan kesimpulan secara umum. Lalu studi tersebut dilanjutkan oleh Upal JS dan Budiono Sri pada tahun 1986 yang menganalisa ketimpangan antar provinsi. Yang kesimpulannya menyatakan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara maju, bahkan jika dibandingkan negara berkembang. Lalu pada tahun 2002, Syafrizal melakukan studi yang membahas tingkat ketimpangan antar wilayah di Indonesia yang mengukur tingkat ketimpangan dan melihat pengaruh ibu kota Jakarta terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Yang hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh ibu kota Jakarta terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia cukup besar. Hal tersebut dikarenakan struktur ekonomi kota Jakarta atau ibu kota yang sangat berbeda dengan provinsi lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, sebelumnya mohon maaf izin tidak menyalakan kamera karena sedang terkendala jaringan. Selanjutnya berkenaan dengan penyebab ketimpangan pembangunan antar wilayah, itu ada penyebab perbedaan kondisi geografis, kondisi demografis, kemudian kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan alokasi dana pembangunan antar wilayah. Oke. Penyebab pertama berkenaan dengan perbedaan kandungan sumber daya alam. Daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam yang tinggi mampu memproduksi barang tertentu dengan biaya relatif murah. Begitupun sebaliknya, artinya wilayah yang memiliki sumber daya yang tinggi dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang memiliki sumber daya alam yang rendah. Seperti yang kita ketahui gitu, bahwa perbedaan kandungan sumber daya alam di Indonesia ini sangatlah berbeda gitu ya, dan Indonesia juga memiliki kandungan sumber daya alam yang sangat besar gitu, tergantung kondisi geografis dari wilayah atau daerah itu sendiri gitu. Nah, hal ini tuh ditandai dengan adanya daerah yang memiliki minyak dan gas alam, kemudian terdapat juga daerah yang memiliki deposit batu bara yang cukup besar, namun di daerah lain tidak ada gitu. Tidak hanya itu, terdapat juga tingkat kesuburan lahan yang sangat heterogen sehingga mampu mempengaruhi upaya dalam mendorong pembangunan pertanian di daerahnya masing-masing. Perbedaan kandungan sumber daya alam ini pada setiap daerah tentu berpengaruh pada kegiatan produksi di daerah tersebut gitu ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, oleh sebab itu gitu kan, kita dapat melihat bahwasannya persaingan atas barang yang sama di wilayah berbeda itu cenderung rendah gitu. Nah, berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwasannya telah terjadi sebuah ketimpangan pendapatan di antara kedua wilayah tersebut. Wilayah yang memiliki sumber daya alam yang tinggi dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi gitu dibandingkan dengan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang rendah gitu. Karena biaya produksi yang cenderung mahal seperti itu. Yang kedua, perbedaan kondisi demografis atau kondisi kependudukan gitu. Nah, kondisi yang digambarkan di sini itu adalah perbedaan struktur penduduk di suatu daerah gitu, tepatnya di Indonesia. Perbedaan struktur penduduk ini diantaranya perbedaan tingkat pendidikan, tingkat kesehatan,
perbedaan kondisi ketenagakerjaan serta perbedaan budaya gitu kan. Sederhananya tuh kayak gini. Kondisi demografis berkenaan dengan kondisi dari sumber daya manusia di suatu daerah, dan dalam hal ini maksudnya tentu akan berpengaruh pada tingkat produktivitas di daerah itu sendiri gitu. Nah, sampai pada daerah yang mempunyai kondisi geografis dengan baik cenderung akan meningkatkan produktivitas mereka gitu, yang nantinya akan berdampak pada PDRB di daerah tersebut. Begitupun sebaliknya. Yang kedua itu yang ketiga itu kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Mobilitas barang dan jasa gitu dalam hal ini itu meliputi kegiatan perdagangan antara daerah dan migrasi yang didukung oleh pemerintah atau migrasi secara alami gitu. Oleh karena itu kurang lancarnya mobilitas itu mengartikan gitu kan kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan gitu. Tidak hanya itu gitu kan, kurang lancarnya mobilitas juga dapat menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah karena tidak termanfaatkan oleh daerah lain yang memerlukan gitu. Nah, berangkat dari hal ini gitu, dampaknya pada ketimbangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan kelebihan tersebut gitu kan. Nah, sederhananya tuh seperti inilah. Nah, berdasarkan fenomena tadi gitu kan, akan dikenal istilah daerah terbelakang dan daerah terisolir karena mobilitas dari daerah itu sendiri yang kurang lancar gitu kan. Ketimpangan dalam hal ini itu lazim dialami oleh berbagai negara berkembang seperti tadi di hipotesis yang sudah dijelaskan oleh Fitri gitu kan. Dari negara berkembang di mana mobilitas dari barang dan jasa yang kurang lancar ini sebagai akibat dari masih adanya beberapa daerah yang terisolir. Oke, dilanjutkan. Selanjutnya, konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi akan berpengaruh pada wilayah tertentu terhadap pembangunan wilayah. Artinya di sini bahwa konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar akan mengakibatkan cepatnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tersebut gitu. Hal ini akan berdampak pada proses pembangunan daerah yang baik melalui penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat gitu, karena kegiatan ekonomi di sini itu bekerja gitu dengan semestinya. Nah, begitupun sebaliknya begitu kan. Apabila konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah itu relatif rendah gitu, dapat mendorong terjadinya pengangguran gitu yang berdampak pada rendahnya pendapatan masyarakat di suatu daerah sehingga menghambat pada proses pembangunan di wilayah itu sendiri. Adapun penyebab dari konsentrasi kegiatan ekonomi itu diantaranya sebagai berikut gitu. Yang pertama itu terdapat sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu seperti minyak bumi, gas yang tadi sudah saya jelaskan gitu kan. Yang kedua, meratanya fasilitas transportasi baik dari darat, laut, udara yang mana mempengaruhi konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah gitu. Yang ketiga, kondisi demografis juga merupakan kegiatan ekonomi yang mana cenderung terkonsentrasi di mana sumber daya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik. Nah, kemudian selanjutnya alokasi dana pembangunan antar wilayah itu merupakan daerah yang mendapatkan alokasi investasi lebih besar dari pemerintah atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat, begitu pun sebaliknya gitu kan, karena dalam hal ini investasi merupakan salah satu hal yang dapat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah gitu. Nah, oleh karena itu daerah yang mendapatkan alokasi investasi yang lebih besar gitu kan, yang tadi dijelaskan itu dapat menarik lebih banyak investasi swasta gitu kan, juga akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat gitu kan. Nah, alokasi investasi pemerintah ini ditentukan berdasarkan sistem pemerintahan daerah yang dianut gitu. Artinya jika sistem pemerintahan yang oleh suatu daerah itu bersifat sentralistik gitu, maka alokasi dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat. Namun begitupun sebaliknya.
apabila sistem pemerintahan yang dianut oleh pemerintah daerah itu bersifat otonom atau federal gitu, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah itu akan cenderung lebih rendah. Begitu. Dilanjutkan. Oke. Selanjutnya ada penanggulangan ketimpangan pembangunan wilayah gitu. Yang pertama itu penyebaran pembangunan prasarana pembangunan gitu kan. Nah, upaya pemerintah dapat dilakukan dengan memperlancar mobilitas gitu kan. Memperlancar mobilitas faktor produksi maksudnya. Prasarana pembangunan mencakup fasilitas jalan terminal dan pelabuhan laut, begitupun yang lain-lain gitu. Jika upaya terlaksana dapat memperlancar investasi berakhir dengan meluasnya lapangan kerja gitu kan. Nah, apabila keterhambatan proses perdagangan dan mobilitas faktor produksi antar daerah juga turut mendorong terjadi ketimpangan wilayah tersebut gitu, maka upaya pemerintah gitu yang dituangkan dalam sebuah kebijakan untuk mengurangi ketimpangan tersebut itu dengan memperlancar mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah gitu kan. Salah satunya lah pembangunan infrastruktur kali ya, seperti jalan gitu kan, jalan raya, apalagi yang terbaru itu kan sekarang ke Jawa itu bisa menggunakan jalan tol lah ya. Nah itu positifnya gitu kan ya, adalah mobilitas antar Jawa Barat gitu, Jawa Tengah dan Jawa Timur itu semakin cepat lah ya. Artinya barang itu berputar akan lebih cepat karena memang sarana prasarananya juga mendukung gitu. Kemudian pada akhirnya itu distribusi barang juga akan lebih lancar gitu. Nah, selanjutnya itu mendorong transmigrasi dan migrasi spontan gitu kan. Nah, Indonesia sudah sejak lama menerapkan program transmigrasi dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu mengurangi kepadatan penduduk, jelas. Kemudian yang kedua itu mendorong proses pembangunan di daerah terbelakang. Nah, ini merupakan upaya lain gitu yang dapat dilakukan oleh pemerintah gitu dengan mendorong pelaksanaan program transmigrasi dan migrasi spontan gitu kan. Nah, melalui proses transmigrasi dan migrasi ini gitu, kekurangan tenaga kerja yang dialami oleh suatu daerah terbelakang dapat diatasi dengan baik itu, sehingga proses pembangunan daerah yang bersangkutan itu dapat digerakkan. Begitu. Dengan digerakkannya kegiatan ini gitu kan ya, maka kegiatan ekonomi itu dapat ditingkatkan sehingga ketimpangan pembangunan dapat berkurang. Dilanjutkan. Oke. Yang ketiga itu pengembangan pusat pertumbuhan. Kegiatan ini dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena pusat pertumbuhan tersebut berpegang pada aspek konsentrasi dan desentralisasi. Aspek konsentrasi itu supaya sebaran kegiatan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan tidak menghilangkan tingkat efisiensi usaha yang perlu. Aspek desentralisasi itu untuk penyebaran kegiatan pembangunan antar daerah gitu kan. Nah, yang keempat itu pelaksanaan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah ini memberikan kewenangan penuh pada pemerintah daerah untuk dapat mengelola daerahnya itu sendiri gitu kan. Nah, artinya di sini bahwa dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi ini dapat menjadi sebuah upaya untuk mengatasi ketimpangan pembangunan gitu. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan itu gitu, maka aktivitas pembangunan daerah dapat digerakkan sampai pada daerah terbelakang gitu kan ya. Nah, adanya kewenangan penuh juga dapat memberikan inisiatif dan juga improvisasi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunannya gitu kan. Nah, karena memang kita tahu juga setiap daerah memiliki potensi yang berbeda, setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda, tingkat kepadatan penduduk yang berbeda gitu kan. Nah, artinya di sini bahwa pemerintah gitu kan
perlu melakukan sebuah inisiatif dan juga improvisasi gitu, karena memang pemerintah daerah itu sendirilah gitu kan yang tahu seluk-beluk, bukan seluk-beluk atau ya artinya apa ya, isi gitu kan, isi daripada daerah itu sendiri gitu kan, jadi lebih tahu lah gitu. Nah, untuk itu jika konsep otonomi daerah desentralisasi itu dapat dijalankan dengan bijak gitu kan, maka tentu pembangunan di daerah tersebut dapat digerakkan yang pada akhirnya pengurangan tingkat ketimpangan yang ada. Ini dilanjutkan. Nah, ini berikut data empirik lah ya, atau misalkan data aktual gitu, data yang sebenarnya ada di lapangan gitu. Nah, kelompok kami berusaha untuk membaca gitu kan ya, sampai pada menginterpretasi gitu data dari yang kami dapatkan dari Badan Pusat Statistik gitu. Nah, silakan. Ya, baik, terima kasih Asep. Nah, selanjutnya di sini mungkin teman-teman penasaran gitu ya, ketimpangan regional itu seperti apa gitu. Nah, di sini kita menghimpun data dari BPS. Sebenarnya dari BPS tuh ada gitu full 34 provinsi, tapi kami di sini memilih 3 provinsi yang besar gitu, yang menurut kami tergolong besar dan sepertinya mudah gitu ya untuk dianalisis. Nah, yang pertama ini ada di sini kita memilih DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Untuk yang di bawah ini yang Indonesia ini rata-rata Gini rasio dari seluruh provinsi gitu. Nah, ini untuk yang di Indonesia. Nah, untuk di Jawa Barat sendiri gitu memang Gini rasionya tuh yang paling tertinggi gitu se-Indonesia, dan ini pun gitu lebih dari rata-rata Gini rasio di Indonesia sendiri gitu. Bisa kita lihat pada Maret 2021 Jawa Barat ketimpangannya itu sebesar 0,412, dan ini pun gitu apa ya, kalau dilihat dari 2018 pun juga Jawa Barat terhitung besar gitu dibanding provinsi-provinsi lain seperti DKI kan ini 0,39, lalu di Jawa Tengah 0,37. Nah, untuk di Jawa Tengah sendiri ini terhitung apa ya, naik turunnya tuh tidak besar gitu, di 0,37, 35, 36, kembali lagi gitu ke 37. Nah, kalau di Jawa Barat ini fluktuasi naik turunnya lumayan apa ya, naik turunnya tuh kerasa gitu dari 47 ke 45 ke 4, sempat di 0,39 tapi naik lagi gitu saat Maret 2020 ini, mungkin karena dampak pandemi Covid juga gitu sangat menghantam gitu ya perekonomian di Jawa Barat. Nah, begitu juga di DKI Jakarta seperti itu gitu. Nah, untuk kenapa gitu ya Jawa Barat begitu besar gitu ketimpangan Gini rasionya, karena Provinsi Jawa Barat sendiri itu memiliki 26 kabupaten dengan karakteristik ekonomi, demografi, serta sumber daya alam yang berbeda-beda. Jadi di sini tuh ada kabupaten yang memang bagus gitu pendapatannya, upah minimumnya tinggi, tapi ada daerah lain yang timpang juga gitu, justru yang paling rendah gitu. Jadi di Jawa Barat sendiri ini tuh kalau dilihat ya dari upah minimumnya tuh ada yang tertinggi itu di Bekasi kalau tidak salah, dan ada yang terendah juga gitu. Jadi apa ya, antara yang tertinggi dan terendah tuh ada gitu. Karena kan di Jawa Barat juga secara kabupaten terhitung banyak gitu ya, ada 26 dengan berbagai karakteristik kabupaten yang berbeda-beda gitu. Jadi masih belum merata gitu pembangunannya, sehingga Gini rasionya pun terhitung tinggi seperti itu. Selanjutnya kami dapat dari jurnal. Yang pertama, judulnya adalah Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 sampai 2020. Variabel yang diteliti ada indeks pembangunan, populasi penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka. Nah, selanjutnya untuk hasil dari jurnalnya yaitu bahwa indeks pembangunan manusia memiliki nilai parsial positif dan signifikan.
yang artinya bahwa pembangunan manusia berpengaruh terhadap ketimpangan di Jawa Barat. Lalu hasil yang kedua bahwa populasi penduduk berpengaruh negatif sebesar min 0,758 dan tidak signifikan pada tingkat 5% terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Barat. Yang artinya bila populasi penduduk meningkat, maka ketimpangan pendapatan tidak akan ikut meningkat. Lalu hasil yang ketiga bahwa tingkat pembangunan terbuka berpengaruh positif sebesar 0,035 dan tidak signifikan pada tingkat 5% terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Maka jadi hasilnya bila tingkat pengangguran terbuka meningkat, maka tidak akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya bukti empiris yang didapatkan gitu kan ya. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa gitu. Ini lebih luas lagi. Dari tahun 2014 sampai 2020. Provinsinya tuh diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten gitu kan. Nah, variabel yang ditelitinya itu ada indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, produk domestik regional bruto per kapita, dan jumlah penduduk miskin. Nah, hasil penelitiannya itu menyebutkan bahwa indeks pembangunan manusia gitu, nah, memiliki hubungan negatif dengan ketimpangan distribusi pendapatan gitu. Nah, indeks pembangunan manusia itu sendiri merupakan indikator komposit gitu untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia gitu. Nah, ini tuh dibangun oleh UNDP gitu ya, United Nations Development Program, membangun indeks ini itu untuk meningkatkan pentingnya manusia beserta sumber daya yang dimilikinya dalam pembangunan gitu. Nah, dari hasil penelitian ini, jika indeks pembangunan manusia itu naik gitu kan ya, nah ketimpangan distribusi pendapatannya itu rendah gitu kan ya. Hal ini itu sesuai dengan pemaparan penjelasan berkenaan dengan penyebab ketimpangan regional gitu. Yang tadi Asep sebutkan bahwa perbedaan kondisi demografis gitu kan ya. Itu justru artinya jika pembangunannya itu naik gitu kan, indeks pembangunan manusianya itu naik, itu ketimpangan distribusi pendapatannya itu rendah gitu kan. Nah, hasil yang kedua itu tingkat pembangunan terbuka memiliki hubungan positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, ini itu hasil penelitian ini itu sesuai dengan hasil penelitian yang tadi Zahwa sama Dita sampaikan gitu kan. Nah, selanjutnya itu PDB per kapita memiliki hubungan negatif gitu terhadap ketimpangan distribusi pendapatan gitu. Nah, hal ini itu sejalan gitu kan ya, sejalan dengan penjelasan berkenaan dengan penyebab ketimpangan regional gitu, yang diantaranya itu kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah gitu kan ya. Nah, yang keempat gitu, jumlah penduduk miskin maksud saya memiliki hubungan positif gitu terhadap ketimpangan distribusi pendapatan gitu kan. Nah, dilanjutkan. Nah, tadi ada quote Fit. Gimana Fit? Ini ada quote sih dari Nelson Mandela. As long as poverty, injustice, and gross inequality exist in our world, no one of us can truly rest. Seperti itu.
Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya serahkan ke moderator kembali. Baik, terima kasih kepada kelompok 8 yang telah mempresentasikan mengenai materi ketimpangan regional. Nah, oleh karena itu, selanjutnya kita lanjutkan ke sesi diskusi dan juga tanya jawab. Silakan kepada teman-teman kelompok 9 ataupun kelompok lainnya, barangkali ada pertanyaan, boleh langsung di-on-kan saja mic-nya. Oke, siapa pembahasnya? Kelompok berapa yang membahasnya? Kelompok 9. Ya, silakan kelompok 9. Ini bagus ini makalahnya ya yang tampilkannya ini. Menarik. Oke, silakan. Sudah pada sholat dulu belum? Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau ada yang belum sholat, sholat dulu. Ya. Suaranya kecil, Riki. Halo, halo. Ya, terdengar. Oke, baik. Ya, perkenalkan saya Riki dari kelompok 9. Izin bertanya kepada kelompok 8. Ya, ini ya terkait kondisi aktual saat ini gitu ya. Ini dilansir dari suaranews.com gitu ya. Yang judulnya Bangun Pulau-Pulau Terluar, Jokowi tekan ketimpangan pembangunan gitu ya. Nah, ini dalam kunjungan kerja ke Papua ini pada tahun 2018 gitu ya. Presiden Jokowi meninjau jembatan Hotel Kam, yaitu jembatan yang sepanjang 732 meter yang berada di atas Teluk Yotefa. Jembatan ini menghubungkan kota Jayapura dengan distrik Muara Tami di Provinsi Papua. Nah, jembatan ini memangkas waktu tempuh dari kota Jayapura menuju perbatasan Skau yang semulanya harus ditempuh selama 2,5 jam, kini menjadi hanya 60 menit gitu ya. Jadi ini lebih ke pembangunan jembatan gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah ini kan terkait ketimpangan pembangunan gitu ya. Nah, menurut teman-teman kelompok 8, kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi ini sudah tepat atau belum gitu ya dengan membangun jembatan. Dan tadi juga disampaikan ya ada beberapa penyebab ketimpangan gitu ya. Nah, jika memang langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sudah tepat, nah ketimpangan apa yang sudah teratasi gitu? Tadi kan kayak penyebab ketimpangan itu ada kondisi geografis gitu ya, kondisi demografis, terus kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Nah, dari berbagai permasalahan tersebut, apakah sudah terjawab dengan kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi? Seperti itu pertanyaan. Oke. Mungkin sebelumnya bisa di-share aja Riki di sini biar kita dapat baca juga gitu artikelnya. Boleh. Oke. Oke, hatur nuhun. Nuhun juga. Oke, terima kasih Riki pertanyaannya. Gimana dari teman-teman lainnya? Langsung aja di-on-kan mic-nya kalau ada pertanyaan. Ya, Farid. Boleh bertanya dulu sebelum selain kelompok 9? Ya, boleh silakan. Ya, oke. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Farid dari kelompok 6. Ya, sebelumnya ya saya ucapkan terima kasih gitu ya pada kelompok 8 sudah membawakan materinya dengan sangat baik gitu ya. Berbicara soal ketimpangan regional daerah gitu ya. Tadi sempat dijelaskan gitu ya, salah satu aspek yang diukurnya itu
dari kekayaan atau kandungan sumber daya alam tiap daerah gitu ya. Dimana tadi kata Asep kalau nggak salah yang ngejelasin gitu ya, kalau misalkan daerah yang kandungan alamnya atau kandungan sumber daya alamnya tinggi, maka pendapatannya bakalan tinggi. Dan juga kalau sebaliknya gitu ya, kalau daerah dengan kandungan sumber daya alamnya rendah, maka pendapatannya rendah begitu. Tapi kalau misalkan kita lihat kenyataannya gitu ya, secara nasional misalkan Pulau Papua, Pulau Jawa, pulau-pulau lainnya gitu ya. Kan kita tahu gitu Pulau Papua itu kaya banget gitu ya sumber daya alamnya, baik itu mineral logam dan kekayaan-kekayaan lainnya gitu ya. Terus misalkan Kalimantan gitu ya dengan perkebunannya, dengan pertambangannya dan hasil sumber daya alam yang lainnya gitu ya, banyak gitu. Tapi justru pendapatan yang paling tinggi itu di Pulau Jawa dan Sumatera gitu kan. Itu kan berarti tidak sesuai gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan dari kelompok 8 terkait hal ini? Terus kira-kira apakah ada solusinya gitu? Terima kasih, itu saja pertanyaannya. Baik, Farid, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin boleh juga ditulis ya di kolom chatnya. Nah, untuk kelompok 8 dimengerti pertanyaannya? Dipahami? Insya Allah, Amara. Ya, oke. Baik, mungkin ada teman-teman yang masih ingin bertanya dari kelompok 9, dipersilakan, atau dari kelompok lainnya. Ya mungkin dari saya ya Amara. Pertanyaannya dilansir dari opini Kompas, ada kutipan dari dosen mata kuliah kemiskinan dan kesenjangan di program studi sosiologi FISIP Unair, itu dari Bagong Suyanto, setinggi apapun sebuah negara berhasil mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi, tetapi sepanjang fondasi sosial masyarakat masih rapuh, maka kesenjangan sosial keadaannya akan selalu kronis gitu. Terus yang ingin saya tanyakan kepada kelompok 8 itu, bagaimana sih cara menguatkan fondasi sosial masyarakat yang masih rapuh tersebut gitu, agar kesenjangan sosialnya itu jadi lebih membaik kayak gitu. Dapat dipahami? Iya, Risma. Terima kasih Risma atas pertanyaannya. Mungkin boleh ditulis juga ya di kolom chat. Mungkin saya juga ingin bertanya ya teman-teman kelompok 8 untuk pertanyaannya seperti ini. Kan tadi udah disampaikan juga ya oleh kelompok kalian bahwa salah satu penanggulangan ketimpangan pembangunan antar wilayah itu adalah masyarakat migran sesuai dengan UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pemerintah itu memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan tanah dengan memberikan sertifikat tanah bagi seluruh rakyat di seluruh wilayah RI. Namun dalam realisasinya seringkali terdapat permasalahan belum terbitnya SHM atau sertifikat hak milik bagi para transmigran di lokasi transmigrasi yang mana mengakibatkan para transmigran mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Nah, maka berimbas pada buruknya taraf hidup mereka. Nah, kondisi ini sungguh memprihatinkan. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok 8 dalam menyikapi kasus tersebut? Amara boleh minta waktu diskusi dulu gak sebentar? Iya, boleh, kelompok 8. Oke. Sebentar ya.
Iya, Mangga. Nah, selagi menunggu kelompok 8 berdiskusi, barangkali teman-teman dari kelompok 9 ada yang ingin ditanyakan lagi atau dari kelompok lainnya. Boleh, silakan. Bu Moderator. Iya, Asep, kenapa? Nyicil dulu ya, biar gak engap. Asep mau yang Ricky dulu nih. Iya, boleh Asep, silakan. Ya, dilansir dari suaranews.com, bangun pulau-pulau terluar, Jokowi tekan ketimpangan pembangunan dalam kunjungan kerja ke Papua pada 11-13 April 2018. Presiden Joko Widodo akan meninjau jembatan Holtekam, jembatan sepanjang 732 meter yang berada di atas Teluk Yutefa ini menghubungkan kota Jayapura dengan distrik Muara Tami di Provinsi Papua. Jembatan ini memangkas waktu tempuh dari kota Jayapura menuju perbatasan Sukau yang semula 2,5 jam menjadi 60 menit. Banget. Pertanyaannya adalah apakah kebijakan Presiden itu sudah tepat untuk menekan ketimpangan pembangunan jika ia mengatasi aspek ketimpangan apa saja. Kebijakan tersebut seperti perjalanan geografis, perbedaan kondisi demografis, keluasan channel mobilitas kurangnya jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi, alokasi dana pembangunan wilayah, gitu ya. Nah, kita tahu gitu ya, di sini juga disebutkan bahwa Teluk Yutefa ini gitu kan menghubungkan kota Jayapura dengan distrik Muara Tami di Provinsi Papua gitu. Nah, artinya di sini bahwa jembatan ini gitu kan mempermudah untuk interaksi antar wilayah gitu kan. Nah, kemudian jembatan ini memangkas waktu tempuh dari kota Jayapura menuju perbatasan Skou yang semula 2,5 jam menjadi 60 menit gitu kan ya, dipangkasnya juga wing lebih cepat gitu ya. Nah, artinya di sini bahwa mobilitas gitu kan ya, mobilitas sosial gitu yang pada akhirnya berdampak juga pada mobilitas barang dan jasa gitu kan, distribusi produk gitu, itu menjadi lebih cepat gitu kan. Nah, artinya di sini bahwa pertanyaannya menurut kelompok kami sudah tepat gitu kan ya, sudah tepat gitu kan. Nah, ketimbangannya itu pertama gitu, dia dari kondisi geografisnya juga di sana ada perbaikan begini gitu ya. Pada jembatan yang panjangnya 732 km itu pasti di sana tuh banyak lah gitu kan, banyak tumbuh-tumbuh kegiatan ekonomi seperti setiap apa ya istilahnya, setiap awal sampai akhir itu jembatan pasti ada yang jualan tuh gitu kan. Ada 732 meter itu kan lumayan apa ya, lumayan jauh lah gitu kan, apalagi yang awalnya ditempuh 2,5 jam itu. Nah, di sana tuh artinya masyarakatnya tuh menyadari gitu kan, ada kegiatan ekonomi yang tumbuh di sana gitu kan, seperti jualan di kantin-kantin di sana gitu kan. Nah, di sini juga Jokowi juga mengatakan, maksudnya Pak Jokowi gitu kan mengatakan dibangunnya jembatan ini juga untuk membuat konsentrasi bahari di Papua itu menjadi semakin meningkat gitu. Artinya di sini bahwa konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah itu lebih ke wisata gitu kan. Nah, banyak lah gitu kan dampaknya tuh kemana gitu kan ya. Salah satunya yaitulah jadi bisa dimanfaatkan. Kita tahu gitu kan ya, Papua dengan Raja Ampatnya, belum dengan ini teluknya gitu kan. Nah,
dalam alokasi dana pembangunan antar wilayah pun ini sebuah merupakan apa ya, kebijakan publik yang mana kita juga sama-sama tahu gitu kan ya, bahwa investasi pemerintah itu jangka panjang, dan ini menurut kami gitu kan, ini merupakan langkah yang tepat gitu kan. Di samping itu pembangunan ini juga untuk mensukseskan PON Papua gitu kan. Nah begitu Riki. Bagaimana, ada tanggapan terlebih dahulu Ki? Oke, sangat lengkap sekali ya jawabannya dari Kang Asep gitu ya. Saya kira bakal salah satu aja aspek gitu ya, ternyata semua dibahas tuntas gitu ya. Memang kebijakan ini memang mencakup mengatasi semua aspek yang tadi sudah disampaikan presentasi oleh kelompok 8 gitu ya. Barangkali memang pasti ada aja gitu ya permasalahannya. Nah mungkin nggak akan kita bahas di sini gitu ya, karena pada kesempatan kali ini kita bahas mengenai ketimpangan gitu ya. Atur nuhun Kang Asep atas jawabannya. Oke, siap. Atur nuhun oge Riki. Baik, terima kasih Asep atas jawabannya, dan juga terima kasih kepada Riki yang telah bertanya. Bagaimana dari teman-teman kelompok 8, apakah sudah ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lainnya? Atau kelompok 9 ingin ada yang ditanyakan kembali? Izin mencoba jawab pertanyaan dari Farid. Ya, boleh. Enggak. Tadi tuh tentang daerah yang sumber dayanya melimpah, tapi di realisasinya tuh pendapatannya tuh kurang dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Kenapa itu terjadi gitu kan? Jadi penyebab dari ketimpangan itu kan nggak cuma dari sumber daya alam. Penyebabnya tuh ada dari demografis, ada dari kurangnya lancarnya mobilitas barang dan jasa. Terlebih lagi, kita tahu ya di Papua itu infrastrukturnya tuh kurang sekali ya. Kalau sekarang tuh sudah mulai diperbaiki, namun beberapa tahun yang lalu itu kan infrastrukturnya sangat kurang, sehingga mobilitasnya tuh barang dan jasanya tuh kurang juga. Apalagi tenaga kerjanya juga kurang. Jadi tenaga kerja di Papua itu banyaknya tuh dari tenaga kerja asing, bukan dari penduduk lokal di Papuanya, sehingga ya pendapatannya ya bukan untuk pendapatan dari orang-orang di Papuanya. Lah, solusinya gimana? Ini contoh yang di Papua ya. Pemerintah mengurangi ketimpangan di Papua dengan cara memperbanyak infrastruktur seperti pembangunan jembatan dan pelabuhan itu di pembangunan dan pengembangan pelabuhan-pelabuhan agar mobilitas barang dan jasa tuh dapat berjalan dengan lancar. Kemudian BBM kita tahu di Papua itu BBM tuh mahal sekali ya, sampai dengan 50.000. Sedangkan kita di sini tuh palingan 7.000 gitu kan. Lah, pemerintah itu melakukan kebijakan bahan bakar minyak satu harga. Jadi sebisa mungkin semuanya tuh seragam harga BBM-nya. Terus juga listrik di Papua itu awalnya tuh sangat jarang. Sekarang dicanangkan mendapatkan aliran listrik. Kemudian tadi ada pembangunan jalan dan jembatan. Pembangunan jalan tersebut diharapkan dapat menekankan tingkat kemahalan yang dialami masyarakat yang tinggal di pegunungan atau di daerah-daerah pelosok. Begitu. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Mungkin boleh Bu Amara dari Asep ada tambahan ini? Iya, boleh, Chef, dipersilakan. Ya, jadi berkenaan dengan perbedaan sumber daya alam gitu kan ya, yang melimpah itu pendapatannya tinggi itu kan. Nah, berangkat dari sana itu kan ketimpangan ekonomi regional itu merupakan bagian dari ilmu ekonomi ya. Ilmu ekonomi itu lahir karena ada sebuah masalah, kemudian menjadi sebuah fenomena gitu kan ya. Kemudian nah
ini itu gitu kan dalam pembahasan ini gitu kan. Variabel yang diangkatnya itu yang pertama sumber daya alam, yang kedua itu pendapatan domestik bruto gitu kan. Nah, jadi apakah gitu kan kenapa gitu kan ya yang SDA-nya tinggi gitu kan. Nah, ini merupakan ini merupakan sebuah realita gitu kan ya. Ini tidak bisa menyangkal bahwa Pulau Jawa itu kan secara pendapatan yang emang disampaikan juga sama Pak Arik itu pendapatannya lebih besar gitu kan daripada Kalimantan. Nah, dalam hal ini gitu kan untuk kita tahu gitu kan ya PDRB itu kan bisa dihitung berdasarkan apa ya istilahnya pendekatan produksi lah gitu kan, dan di sana juga tidak hanya sumber daya alam loh gitu kan. Nah, di Pulau Jawa itu wisata oke gitu kan. Wisata oke lah gitu kan. Terus kegiatan ekonomi jelas gitu kan, karena sekarang Pulau Jawa juga menjadi penduduk terbanyak gitu kan. Nah, kulinernya gimana? Oke gitu kan. Nah, artinya di sini bahwa gitu kan ketika ada perbedaan gitu kan, itu memang ada variabel-variabel lain gitu yang tidak dijelaskan di dalam model gitu kan. Nah, dalam hal ini gitu kan banyak sekali gitu kan hal-hal yang emang tidak dijelaskan di dalam model ini gitu kan. Padahal pendapatan itu bukan cuma dari SDA-nya gitu kan. Nah, dari SDA-nya ini sendiri gitu kan kenapa diangkat penjelasannya ini gitu kan. Nah, misalnya di daerah Kalimantan itu ada batu bara, kemudian di Jawa itu tidak ada batu bara. Di Jawa itu pengen memproduksi nih batu bara, kan nggak punya gitu kan, kita nggak punya gitu. Nah, artinya kan harus minjem dulu lah, maksudnya bukan minjem lah, harus ngambil dulu lah gitu kan di Kalimantan. Nah, pengambilannya itu kan ada biaya angkut gitu kan, belum lagi biaya supirnya mungkin. Nah, artinya di sini bahwa pada saat memproduksi barang yang sama kemudian SDA-nya berbeda, itu cenderung biayanya tuh cenderung lebih mahal yang tidak ada SDA-nya gitulah. Paling dari Asep segitu sih. Terima kasih Asep dan tadi telah menjawab pertanyaan dari Farik. Mungkin kepada Farik, apakah sudah cukup jelas jawaban dari pertanyaannya? Oh ya, ya terima kasih kepada Zahwa dan Asep gitu ya sudah terjawab pertanyaan. Tapi ya miris begitu kan, di mana suatu daerah yang padahal potensinya sangat besar gitu, tapi ya kenyataannya berbeda gitu kan. Ya padahal kalau bisa dikatakan gitu ya solusinya nggak hanya infrastruktur aja gitu kan. Kalau infrastruktur mungkin hanya sebagian besar gitu. Maksudnya ada yang tidak merasakannya, ada yang tidak merasakan manfaat dari infrastruktur tersebut gitu kan. Tapi coba solusinya juga gitu kan bisa meningkatkan sumber daya manusianya gitu kan. Dimana kita tahu gitu ya wilayah Papua itu provinsi di Papua itu kebanyakan angka stunting atau kekurangan gizinya tinggi gitu ya. Anak-anak di sana banyak yang kelaparan dan segala macam, dan itu ya harus di salah satu yang menjadi permasalahan gitu ya di Pulau Papua sana dan harus diperbaiki gitu ya. Selain itu ya tenaga kerja dan sumber istilahnya kualitas pendidikan juga di Papua juga harus diperbaiki gitu ya agar bisa menunjang sumber daya manusia di sana juga begitu kan. Mungkin ya Benar. Gitu ya. Iya. Jadi banyak ya Rik ya. Banyak. Tuh ya. Gitu. Terima kasih Chef Zahwa ya. Siap. Mangga Amara. Oke, terima kasih. Gimana untuk ada 2 pertanyaan lagi? Apakah 8 sudah ada? Ya, Mara, aku mau ngejawab yang pertanyaan dari Karisma. Iya, boleh. Oke. Tadi pertanyaannya ada pernyataan gitu ya dari dosen mata kuliah kemiskinan dan kesenjangan di UNER yang mengatakan bahwa setinggi apapun sebuah negara berhasil mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi, tetapi sepanjang fondasi sosial masyarakatnya masih rapuh, ya maka kesenjangan sosial keadaannya akan semakin kronis. Ya betul gitu ya. Jadi bakal tetap berkaya antara yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin gitu ya. Bakal tetap terjadi, ya itu memang betul gitu. Lantas bagaimana gitu menguatkan fondasi sosial masyarakat yang masih rapuh?
ini tantangannya berat ya, Karisma, karena menurut aku untuk masyarakat itu sendiri kan berarti individu per individu kan gitu. Satu orang tuh kebutuhannya harus terpenuhi gitu. Mulai dari pendidikan, kesehatan gitu kan. Karena kan faktor tersebut tuh bisa menunjang seseorang itu untuk jadi produktif gitu kan, agar ekonominya juga bisa maju. Nah, langkahnya itu menguatkan fondasi yang pertama pastinya meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri gitu. Ini yang sangat penting gitu, karena kan yang menjalankan ekonomi itu kan manusia gitu kan, manusianya gitu kan, yang lebih berperan lebih besar. Makanya kualitas sumber daya manusianya harus diperbaiki dulu. Yang pertama dari sisi pendidikan. Sekarang misalkan oke, pemerintah buka peluang lowongan kerja yang banyak, tapi masyarakatnya lulusannya hanya SD, SMP gitu kan, ya susah juga gitu kan, karena mungkin perusahaan atau pabrikan itu ngejarnya pendidikannya tuh yang minimal yang udah SMA atau udah S1 gitu kan. Nah, makanya sisi pendidikan harus diperbaiki dulu, dan ini perlu waktu yang lama gitu, dan tidak mudah gitu, prosesnya tuh panjang gitu. Sekarang dari pendidikan pun kan bercabang lagi gitu, turunannya yang harus diperbaiki itu banyak gitu, mulai dari infrastruktur, kualitasnya gitu kan, kuantitasnya ini kan masih jadi problem gitu ya di Indonesia sendiri gitu. Yang pastinya itu. Yang kedua adalah kesehatan. Kenapa kesehatan ini penting? Karena ya gimana orang itu bisa produktif ketika yang nggak sehat gitu kan. Terus yang kedua adalah demografi, pemerataan penduduknya itu harus tersebar gitu, jangan sampai orang-orang tuh terpusat, misalkan nih kayak di Jakarta gitu kan, semua orang kan lari cari kerja ke Jakarta gitu, dan sedangkan kan lapangan pekerjaan di Jakarta itu gak luas gitu, sehingga kan banyak orang-orang yang sebenarnya pendidikannya kurang dan yang sebagainya itu terpusat dalam satu wilayah. Jadi kalau bisa itu kayak ada imigrasi, tapi pemerintahnya pun harus siap gitu ketika ada imigrasi itu teh, baik itu dari sisi infrastruktur pendidikan dan hal sebagainya menunjang hidup seseorang teh harus disiapkan juga gitu, seperti itu sih. Lalu itu sih kata aku mah yang terpenting di pendidikan, kesehatan, dan mobilitas. Itu yang harus diperbaiki, karena satu saja sudah fondasinya kuat, menurut aku hal lainnya pun akan mengikuti gitu. Misalkan dari pendidikannya aja udah kuat, ya kesananya pun akan mengikuti gitu, Karisma. Kalau menurut aku sih seperti itu. Tapi ya bicara sosial gitu ya, bicara masyarakat ya butuh waktu yang lama gitu. Dan solusinya pun ya pasti itu, karena nggak ada solusi lain gitu, nggak ada ramuan lain selain itu gitu, menurut aku seperti itu sih, Risma. Mungkin ada tanggapan dari Risma? Ya, tanggapannya gimana? Benar kayak kalau misalnya kita pendidikannya juga udah baik, pasti kesananya juga kita tahu gitu kan, bahwa yang bisa membedakan gitu, yang mana yang baik dan yang buruk kayak gitu. Dalam hal kesehatan pun pendidikan juga ikut aku gitu dalamnya. Jadi ya, oke. Terjawab Fitri. Terima kasih. Oke, siap, Riz. Baik, terima kasih kepada Fitriana yang telah menjawab pertanyaan dari Karisma dan juga kepada Karisma. Bagaimana? Mungkin ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawab. Apakah kelompok 8 sudah ada menemukan jawabannya? Ya, izin menjawab pertanyaan dari Amara ya. Pertanyaan itu jadi intinya ada suatu kasusnya tuh di mana kan pemerintah itu mengadakan kebijakan transmigrasi untuk mengatasi ketimpangan, tapi para transmigrasi ini tuh malah kesulitan gitu untuk mendapatkan sertifikat hak miliknya. Jadi menurut kami ya, dari kan transmigrasi ini tuh memiliki beberapa tujuannya, salah satunya itu untuk meningkatkan kesejahteraan dari transmigrasinya. Terus si transmigrasinya ini
malah mengalami kesulitan mendapatkan sertifikat hak milik tanah, terus malah jadi taraf hidupnya kurang baik, dan hal tersebut tuh malah akan menimbulkan masalah baru lagi bagi pemerintah. Jadi kebijakan itu tuh malah menimbulkan masalah baru lagi. Jadi sebaiknya itu pemerintah harus lebih baik lagi dalam melakukan kebijakan transmigrasi. Misalnya pemerintah harus lebih mempertimbangkan lagi daerah mana yang akan dijadikan tempat transmigrasi para transmigran agar mereka tuh bisa mendapatkan pekerjaan dan akan memperbaiki ketimpangan antar wilayah di Indonesia. Selain itu pemerintah juga harus lebih baik lagi gitu dalam memproses penerbitan sertifikat hak tanah itu, hak milik atau hak tanah itu, biar para transmigrasi itu tidak kesulitan gitu dalam membangun pertumbuhan perekonomian baru. Gitu mungkin. Apakah ada tambahan dari anggota kelompok lain? Izin menambahkan sedikit ya. Jadi tidak semua masyarakat transmigrasi memperoleh sertifikat tanah. Hal itu disebabkan adanya sengketa dan konflik pertanahan serta ketidakjelasan lokasi tanah objek transmigrasi. Kasus ini tuh pemerintah tuh wajib hadir dan menyelesaikan masalah ini. Permasalahan tanah di lokasi transmigrasi telah menjadi perhatian oleh Presiden. Namun, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, sudah ada terobosan baru penerbitan sertifikat bagi lokasi-lokasi ekstransmigrasi yang sudah diserahkan pembinaannya kepada pemerintah daerah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi, program ini tuh cukup efektif dalam mengatasi kasus tadi. Terima kasih. Aku mau nambahin, Mari. Oh iya, boleh, Fitri. Ini terkait sertifikat hak milik ya buat yang transmigrasi. Sebenarnya kemungkinannya banyak ya, bisa aja aku mengasumsikan transmigrasinya teh ilegal gitu, bukan barang pemerintah gitu, bisa jadi sehingga dia gak dapat sertifikat tersebut. Nah itu juga bisa jadi ada kemungkinan seperti itu. Lalu menurut aku sih ya, kalau mau gitu untuk transmigrasi, misalkan nih antara pusat dan daerahnya harus berkoordinasi dengan baik. Misalkan pemerintah pusat nih, kita mau transmigrasiin orang Jakarta ke Kalimantan Barat misalkan. Nah, pemerintah pusat tuh harus berkoordinasi gitu dengan pemerintah Kalimantan Baratnya tuh siap gak nih gitu. Kita mau mentransferkan manusia gitu kan, ini teh mentransferkan sebuah masyarakat gitu ke daerah baru, yang dimana mereka pun pasti banyak kebingungan gitu untuk administrasinya tuh seperti apa. Nah mungkin menurut aku ya ini terlintas gitu sebuah ide, ketika seseorang nih udah mau merelakan gitu mereka pindah dari kota yang nyaman gitu ya ke tempat baru yang jauh gitu di Kalimantan, jadi daftarnya tuh udah sekalian gitu, proses pendaftaran transmigrasinya tuh udah langsung satu paket gitu. Ketika saya mau transmigrasi tapi langsung gitu keluar terbit surat sertifikatnya, tapi nah ini terkadang pemerintah pusatnya siap tapi daerahnya nggak siap gitu untuk menerima orang-orang transmigrasi tersebut, maka muncullah masalah ini gitu, masalah tidak terbitnya surat sertifikat ini, karena kan biasanya kalau sertifikat di daerah itu kan ya tanda kutipnya gitu ya harus misalkan TTD bupatinya gitu atau harus TTD gubernurnya. Nah berarti mungkin ini di daerahnya belum siap gitu untuk langsung gitu kan, transmigrasi itu gak mungkin 1 atau 2 orang gitu kan, pasti 1 juta, misalnya 1 juta orang, dan pemerintah daerah gitu pasti mungkin kaget juga kan, aduh 1 juta orang, rumahnya juga gak tahu di mana. Nah ini harus diperbaiki. Lalu lokasi tujuan transmigrasinya pun harus jelas nih, pemerintah pusat mindahinnya di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat di daerah mana gitu, perumahannya udah dibangun belum gitu untuk mereka tinggal dan sebagainya gitu. Ini harus menjadi perhatian juga gitu. Mungkin kalau bisa gitu ya ke depannya untuk misalkan untuk yang daftar transmigrasi ini tuh langsung gitu, misalkan secara online nih langsung keluar sertifikatnya kalau bisa gitu kan. Tapi ya terkadang kan ini kesulitan koordinasi antara pusat dan daerahnya pun juga harus
lebih sinkron, karena susah gitu kalau misalkan pusat udah lari sedangkan daerahnya masih jalan kan susah gitu. Seperti itu. Kayak gitu Amara. Tanggapan dari aku ya buat kasus tersebut. Nah, buat apa ya, buat solusi lainnya tuh peraturan presiden gitu udah ada nih gitu kan, nomor 86 tahun 2018 gitu. Sudah ada terobosan baru penerbitan sertifikat bagi lokasi transmigrasi yang sudah diserahkan pembinaannya kepada pemerintah daerah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL begitu. Konkret banget sih, ini udah ada peraturannya gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 8 yang telah menjawab gitu ya pertanyaan dari saya sendiri dan dapat dipahami gitu oleh saya, dan bisa saya simpulkan bahwa transmigrasi sendiri kan tujuan utamanya untuk mensejahterakan rakyat gitu ya, meningkatkan kesejahteraan. Jadi sebaiknya pemerintah juga bisa lebih baik dan juga efektif dalam menjalankan kebijakan tersebut gitu. Harus bisa lebih mengefektifkan lagi agar kebijakan transmigrasi bisa berjalan sesuai dengan tujuan tersebut. Dan juga harus digarisbawahi juga bahwa pentingnya berkoordinasi dan meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat maupun daerahnya. Terima kasih kelompok 8. Mungkin barangkali kelompok 9 ada pertanyaan lagi atau dicukupkan. Oke, Rahmi, silakan. Barangkali ingin bertanya. Nah, mungkin ini Rahmi kendala jaringan ya, jadi bertanyanya melalui chat. Sebelumnya, peningkatan ketimpangan pembangunan yang terjadi bukanlah sebentar ya, masih kena. Nah, untuk pertanyaan dari Rahmi, peningkatan ketimpangan pembangunan yang terjadi bukanlah karena kesalahan pemerintah atau masyarakat, tetapi hal tersebut karena ketimpangan pembangunan terjadi secara natural, artinya akan sulit Nah, apakah ada upaya tertentu untuk memperkirakan ketimpangan seperti apa yang akan terjadi dalam sebuah proses pembangunan yang akan kelompok 8, apakah dipahami pertanyaannya? Langsung dijawab aja mungkin ya, sama nanti mungkin yang lainnya bisa menambahkan. Iya, boleh Asep. Jawa dan juga Dita. Nah, sebelumnya telah disebutkan bahwa peningkatan ketimpangan pembangunan yang terjadi bukanlah karena kesalahan pemerintah atau masyarakat, tetapi hal tersebut terjadi secara natural di seluruh negara gitu. Karena ketimpangan pembangunan terjadi secara natural, artinya akan sulit diprediksi, bukan? Apakah ada upaya tertentu untuk memperkirakan ketimpangan seperti apa yang akan terjadi dalam sebuah proses pembangunan yang akan dilakukan suatu daerah? Karena ketimpangan pembangunan terjadi secara natural, artinya akan sulit diprediksi. Nah, ya, jadi dalam upaya ini gitu kan, tidak bisa dilakukan secara preventif gitu, artinya sebelum kejadian itu terjadi gitu. Nah di sini itu yang harus diperhatikan itu bagaimana gitu kan, bagaimana upaya untuk mengurangi ketimpangan akan selalu ada gitu kan. Nah dilansir dari Bapeda gitu kan, jogjaprof.co.id itu ada 10 upaya gitu, ada 10 upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah gitu kan ya. Nah salah satunya itu pemenuhan wirausaha yang baru
yang mandiri gitu kan. Kemudian peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi rumah tangga miskin, meningkatkan peluang kesempatan kerja, memperbanyak penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja, pengawasan dan hubungan industrial gitu kan, pemenuhan kecukupan pangan dan gizi masyarakat gitu kan. Nah, dalam hal ini gitu kan, dari 10 itu Asep juga bisa dapat mengidentifikasi bahwa upaya untuk mengurangi itu sama kayak yang Fitri tadi jawab atas pertanyaan Risma. Yang pertama itu bidang perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan gitu kan, dan sosialnya. Dan inilah gitu kan, inilah merupakan sebuah upaya gitu untuk mengurangi, karena memang untuk mencegahnya itu tidak bisa begitu sih menurut Asep. Silakan ditambahkan. Izin menambahkannya untuk pertanyaan dari Rahmi. Apa tadi teh? Karena ketimpangan pembangunan terjadi secara natural, artinya akan sulit diprediksi, bukan ya, tidak akan sulit karena ada ekonomi regional gitu. Jawabannya tuh ilmu ini gitu, ilmu ekonomi regional ini tuh fungsinya untuk memprediksi ketimpangan tersebut. Nah, ini aku ada salah satu contoh jurnal di boleh izin share screen ya. Cara Jawa Barat memprediksi ketimpangannya. Nah, ini bagus banget teman-teman, kalau mau baca juga boleh tentang Jawa Barat. Nah, di sini itu untuk memperbaiki ketimpangan di Jawa Barat. Nah, ini tuh karena Jawa Barat tuh luas ya, tadi ada 26 kabupaten gitu, dan setiap kabupatennya memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka dilakukan pengelompokan untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Nah, ini nih, di tuh kayak ini. Nah, misalkan nih di Kota Bogor, karena dia termasuk tipe low. Nah, ini prediksinya tuh ini dengan meningkatkan kualitas infrastruktur, meningkatkan kualitas jumlah investasi. Nah, seperti ini gitu. Ini yang dilakukan oleh Jawa Barat gitu untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Nah, jadi melalui ekonomi regional ini kan untuk memprediksi si ketimpangan itu sendiri kan gitu. Makanya fungsi ilmu ini tuh sangat penting banget gitu. Nah, ini salah satunya gitu. Lalu ini untuk yang tipe mana lagi nih, tipe Lau 2. Nah, ini beda-beda nih karakteristiknya, misalkan untuk daerah mana ya ini? Purwakarta, kan taraf kesehatan. Berarti ini kan di Purwakarta misalnya masih timpang gitu, taraf kesehatan itu masih jelek, makanya harus ditingkatin kayak gini. Sebenarnya mah caranya bisa beda-beda ya mungkin, tapi ini yang dilakukan oleh Jawa Barat gitu. Mereka mengkelompokkan kabupaten-kabupatennya gitu untuk mempermudah agar ketimpangan ini tuh tidak terus melebar gitu. Makanya dikelompokkan sendiri kan jadi lebih mudah nih. Udah dikelompokkan, oh ini tipenya Lau 3, sepertinya karena tipe Lau 3 itu tidak terlalu banyak misal ketimpangannya, oke tinggal meningkatkan ini itu gitu. Seperti itu. Ini untuk yang tipe medium. Ini kan lebih sedikit lagi karena yang medium mungkin secara pendapatannya udah bagus. Nah, apalagi nih menurunkan angka kemiskinan. Nah, seperti ini. Seperti itu gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Asep dan juga Fitriana yang telah menjawab pertanyaan dari Rahmi. Mungkin untuk pertanyaan dicukupkan saja ya, karena waktunya juga sudah habis. Nah, mungkin bisa ditarik kesimpulan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan fenomena yang lazim terjadi pada suatu daerah, khususnya daerah pada negara berkembang. Dan juga pada dasarnya ketimpangan ini disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam maupun perbedaan kondisi demografis. Dan atas dasar perbedaan tersebut, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan menjadi berbeda, yang pada akhirnya dapat dikenal sebagai sebuah istilah yang menjelaskan adanya daerah maju dan juga daerah berkembang. Nah, mungkin untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya diskusinya. Saya mengikuti terus. Menarik sekali, hidup ya, jawabannya, pertanyaannya juga bagus-bagus, jawabannya oke juga dari Fitriana, Asep itulah ya, yang lainnya, moderatornya juga bagus, pertanyaannya juga ya kan jawaban itu muncul dari pertanyaan yang bagus juga kan ya. Ada beberapa poin yang ingin saya catat. Yang terakhir barusan
dikemukakan, tapi kalau saya cermati semuanya, apa itu di daerah manapun juga tetap saja kualitas SDM juga yang paling utama biasanya kan. Itu yang pertama. Jadi pendidikan itu memang sangat penting. Ya. Persoalan fundament tadi ya, pertanyaan fundament apa tuh? Fundament sosial itu ya. Iyalah, selama pendidikan itu amat sangat tidak merata, ketimpangan tetap terus. Kenapa demikian? Ya. Contoh tadi ada pertanyaan, kenapa di Papua ya sumber daya alamnya kaya, tapi ketimpangan tetap saja terjadi ya karena itu tadi ya. Nanti setiap individu di sana tidak bisa mengakses ya, kesempatan kerja, kan kesempatan kerja itu datang dengan karakteristiknya masing-masing. Ya. Kesempatan yang tersedia itu kan dengan karakteristik teknologi. Bentar, kayak lagi ini dulu ya. Punya karakteristik tertentu, artinya ya diperlukan ya skill, kompetensi tertentu. Nah, kalau tidak match ya antara demand-nya ya dengan supply-nya ya terpaksa kan tidak bisa dipakai. Ujungnya ya terpaksa didatangkan dari luar. Itu satu hal. Jadi sebetulnya tidak cukup hanya invest itu kan sekali lagi investasi itu kan beserta teknologinya. Nah, gitu ya. Nah, teknologi inilah yang memerlukan keterampilan tertentu. Nah, ketimpangan akan terjadi manakala keterampilan keahlian itu sudah usang, sudah ketinggalan kan dengan teknologinya. Itulah ya. Jadi itu. Yang kedua, memang secara makro infrastruktur penting. Dalam konteks makro itulah marginal efisiensi sosial head of capital itu ya, yang bisa memacu meningkatkan. Nah, karena ketimpangan tidak mungkin bisa diatasi kalau tidak ada investasinya. Investasi harus disertai dengan, gitu kan, harus disertai dengan orang-orangnya yang siap ya, dengan investasi itu. Tidak bisa. Ya, sebentar ya, kayak lagi ini dulu ya. Cucu di rumah ya, habis pulang ngaji katanya. Jadi, oke ya, itulah ya, menarik sekali. Ini juga mudah-mudahan ini bisa dijadikan Anda untuk menulis skripsi kalau menurut saya ya. Kenapa ketimpangan itu masih tetap ada? Apa sih yang menyebabkannya? Mulai dengan riset yang dikemukakan oleh Fitriana di Jawa Barat ya. Tapi Anda bisa juga melihat, ada juga yang tapi lebih spesifik kan itu terhadap distribusi pendapatan ya kalau tidak salah. Itu yang ada yang ada yang saya lupa lagi tadi indeks manusia gitu kan, dicoba dilihat pengangguran terbukanya. Nah, itu bisa Anda coba lihat lagi ya, coba dikaji lebih mendalam sehingga ditemukan riset gap. Nah, riset gap itu akan Anda coba jawab. Nah, ini sudah cukup menarik sekali, bagus sekali, saya tertarik sekali ya. Oke lah, ini juga jurnalnya. Pokoknya saya mengapresiasi sih, bagus ya. Oke, terima kasih, mantap ya. Semoga ke depan makin bagus, makin tambah bagus ya. Hidup sekali. Ini. Saya suka sekali dan saya bangga ya. Anda bisa diskusi. Pertanyaan dari Riki juga oke ya tadi. Saudara Riki itu ya. Jawabannya oke. Berarti Anda memang intinya apa? Harus banyak membaca ya. Membaca. Karena kelihatan yang suka membaca itu bertanya juga lain, menjawabnya juga lain gitu loh. Kalau yang banyak membaca ya. Saya semakin senang sekali ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk Anda menulis skripsi. Oke? Plus ya. Terima kasih. Plus ya. Sekarang dipoto dulu bersama-sama on kameranya. On kameranya. Minggu depan siapa minggu depan? Minggu depan siapa? Kelompok berapa minggu depan? 9, Pak. Tentang apa? Pak. Analisis tipologi wilayah, Bapak. Oke. Ya. Mudah-mudahan Anda juga disama dengan ada jurnalnya gitu. Menarik lah pokoknya ya. Oke, foto dulu. 1, 2, siapa yang foto? Slide 1 ya. 1, 2, 3. Oke, gini ya. 1, 2, 3. Slide 2, sebentar. Oke. Yang keduanya? Keduanya 1, 2, 3. Oke, ya semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan ya.
dan diberi kemudahan kelancaran serta yang kita kerjakan selalu menjadi amal ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikram. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Bapak. Sehat selalu. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Bapak.